Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada di mahasiswa ilmu pemerintahan yang saya banggakan, kita sudah memasuki pekan kedua perkuliahan kita untuk mata kuliah kajian ketahanan nasional sesuai dengan amanah koordinator mata kuliah dan tanggung jawab kelas kita. Saya diamanahkan untuk melaksanakan perkuliahan di pekan pertama sampai pekan keempat atau pekan kelima. Nah, di pekan kedua ini kita akan membahas tentang geostrategi sebagai pelaksanaan geopolitik. Intinya bahwa kita mau melihat konsep geopolitik dan geostrategi itu seperti apa. Sebelum nanti kita bahas tentang geostrategi perwujudannya ketahanan nasional di pekan ketiga. Dari sekalian, bahwa tentu kalau kita bicara negara bangsa, salah satu syarat lahirnya sebuah negara itu adalah adanya wilayah. Itu berdasarkan konvensi Montevideo. Itu disebut syarat utama, itu syarat konstitutif. Kenapa? Karena ya namanya orang dan tempat itu tidak bisa dipisahkan. Lebensraum, ruang hidup. Karena apa? Manusia itu kan material. Ya, bicara bangsa kita bicara manusia, kumpulan manusia. Semakin banyak penduduk, semakin banyak ruang yang dibutuhkan. Nah, sehingga tentu ruang hidup ini sangat penting bagi manusia yang hidup bernegara. Nah, tentu ini harus dipertahankan eksistensinya. Nah, untuk mempertahankan ruang hidupnya, tentu suatu bangsa itu harus memiliki kesatuan cara pandang. Nah, itu disebut sebagai wawasan nasional. Jadi harus ada wawasan nasional dari bangsa itu sebagai perwujudan cara pandang bersama agar ia bisa tetap eksis sebagai sebuah negara bangsa. Nah, istilah geopolitik ini sebenarnya semula itu sebagai ilmu politik. Nah, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara, berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alamnya. Nah, jadi teori geopolitik itu berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional. Jadi bisa dikatakan bahwa geopolitik itu merupakan konsepsi wawasan nasional. Nah, sehingga tentu menjadi pertanyaan awal, ya apa itu geopolitik? Iya, ini menjadi tugasnya anggota kelompok 1, belajar mandiri, tugas terstruktur, lihat petunjuk di menu alur pembelajaran sekolah. Nah, kalau kita bicara geopolitik, geopolitik itu kan dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Nah, geo berarti bumi, politik, politea, ya, kata poli dan teia, ya, satuan masyarakat yang berdiri sendiri dalam hal ini negara, dan teia berarti urusan, berarti bicara politik berarti bicara urusan negara. Nah, dalam bahasa Inggris, politik itu adalah suatu rangkaian asas, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Nah, tentu tindakannya, caranya, dan perilakunya ini, masyarakat tersebut, bangsa tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat itu hidup. Karena tentu setiap negara bangsa itu memiliki geografi negara yang berbeda-beda. Ada yang negara pulau, ada negara daratan, ada negara pantai, dan tentu ada negara kepulauan. Nah, kita ini ya negara kepulauan berciri Nusantara. Nah, tentu kalau bicara geopolitik secara tradisional itu didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Jadi geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggalnya suatu bangsa. Nah, kalau kita lihat definisinya bisa Anda lihat di slide ya, bahwa geopolitik ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara.
yang dalam implementasinya tentu diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Itu kita akan bahas pada pekan-pekan berikutnya. Nah, pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara ini tentu akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Itulah hubungannya kita belajar mata kuliah ini. Karena ya ini kan Departemen Ilmu Pemerintahan. Ya tentu kelak Anda bisa saja menjadi bagian dari sebuah struktur pemerintahan. Anda menjadi pengambil kebijakan. Tentu ya kan ini bisa dibawa pada skop yang lebih kecil. Misalnya kabupaten kota. Di Sulsel ini ada 3 kabupaten yang tidak ada lautnya. Ada Toraja, ada Nrekang, ada Sopeng. Tentu ya ada ada kebijakan berbeda kalau kita bicara Sinjai, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Sopeng. Kalau kita mau bicara terkait dengan letak dan geografinya. Oke. Nah, ada beberapa teori sebenarnya atau wawasan geopolitik ya. Ada yang disebut wawasan benua. Ya, lebih menguatkan daratannya. Ada wawasan bahari, lebih menguatkan lautnya. Ada wawasan dirgantara terkait dengan wilayah udara sebuah negara. Nah, ada beberapa ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya terkait geopolitik. Ada Frederick Ratzel ya, di mana kalau kita lihat teorinya Ratzel, dia melihat bahwa itu dikenal dengan istilah teori ruang ya, bahwa ini dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin, bahwa ya negara itu sama dengan makhluk hidup yang tentu dia semakin lama semakin berkembang, semakin sempurna, dan tentu membutuhkan ruang hidup yang makin meluas ya karena adanya pertambahan penduduknya. Nah, sehingga tentu dalam teori ini dikatakan bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Nah, itu nampak sekarang ya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa kekuatan suatu negara itu harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Ya, dia memerlukan ruang hidup, dia memerlukan kebutuhan ya. Nah, sehingga kemudian ya, suatu bangsa itu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, di mana tentu hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Ada banyak kan bangsa-bangsa sebelumnya yang punah. Nah, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluannya, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Nah, ini teori ruangnya Ratzel, bahwa ya kita butuh ruang. Seperti makhluk hidup semakin lama semakin berkembang. Nah, itu terjadi di saat ini. Misalnya ada negara yang penduduknya sudah miliaran, dia mencoba mencari bagaimana penduduk yang miliaran itu punya ruang-ruang hidup. Ya, lapangan kerja yang tersedia, dia investasi, dia bawa uangnya ke sebuah negara, lalu kemudian ya dia juga membawa orang-orangnya bekerja di sana, dia membawa ideologinya. Itu yang harus dipersiapkan oleh negara bangsa kita. Jangan sampai ada negara yang menganut teorinya Frederick Russell. Ya, ada negara yang tidak ada wilayahnya, dia mencaplok wilayah negara lainnya, itu masalah itu. Jadi perlu dipikirkan itu, ya. Kemudian yang kedua, ada teorinya Rudolf, ya, bahwa ya ini pokok-pokoknya dia mengatakan bahwa ini kurang lebih sama sebenarnya dengan teorinya Frederick Russell, tapi dia mengatakan begini: negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, kerato politik, politik pemerintahan atau politik pemerintah menurut Rudolf. Negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologinya untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Jadi dia mementingkan ini perlunya sebuah negara bersuasembada. Ya, untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang baik.
Nah, sementara itu kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Ini yang disampaikan Rudolf ya, bahwa ya dengan kekuatannya ia mampu mengeksploitasi negara primitif agar negaranya dapat bersuasembada. Ya, ada negara yang sebenarnya sumber daya alamnya terbatas, tapi karena dia punya knowledge, dia punya teknologi, dia punya modal, ya dia bisa akhirnya kemudian mengolah bahan-bahan baku yang mungkin saja ya diekspor, diimpor dari negara-negara yang kaya sumber daya alam, tapi tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, teknologi, dan modal. Nah ini. Kemudian selanjutnya ada teorinya Haushofer. Nah intinya di sini dikatakan bahwa kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan dari laut. Ini membagi apa namanya, membagi dunia menjadi ruang-ruang ya, disebut dengan istilah pan regional. Nah, dia mengatakan di sini, Haushofer mengatakan bahwa ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam dunia. Nah, dia mengatakan juga bahwa beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, serta Jepang di Asia Timur Raya. Ini kan teorinya kan sejak 1869 ini, sebelum Perang Dunia ini. Dan itu terbukti ternyata memang bahwa ada perang terjadi. Jadi ya Haushofer mengatakan ada pembagian 4 pan region ya, dan dia kemudian menyampaikan bahwa untuk menjadi jaya suatu bangsa harus mampu menguasai benua. Ini sebenarnya terkait dengan wawasan daratan tadi. Kalau bicara militer ini kekuatan infanteri, angkatan darat. Kemudian selanjutnya ada Harold Mackinder. Nah, ini bicara tentang sama tadi, membagi juga dunia menjadi pan-region, tapi dia menentukan ada yang disebut dengan daerah jantung. Daerah jantung. Bahwa kemudian ini teorinya disebut dengan konsep wawasan benua. Bahwa kemudian siapa yang menguasai daerah jantung, dalam hal ini Eropa, Asia, itu akan menguasai pulau dunia. Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi siapa yang menguasai pulau dunia akan menguasai dunia. Ini, dan dia menentukan ada yang disebut dengan daerah jantung. Ya, daerah jantung itu di Rusia, Siberia, dan sebagian Mongolia. Dia bagi itu. Dia bagi daerah-daerah itu. Tapi itu tentu sudah mulai ada pergeseran. Karena ini kan teori sudah cukup lama, 1861. Nah, kemudian selanjutnya ada teorinya Mahan. Nah, inilah yang mungkin sejalan dengan konteks negara kita ya. Di situ ada Alfred Thayer Mahan, ada Walter Lake, itu bicara tentang wawasan bahari. Bahwa siapa yang menguasai laut itu akan menguasai perdagangan dunia, yang akhirnya dia akan menguasai dunia. Tapi dibutuhkan armada laut yang kuat. Nah, itulah kemudian yang mengilhami bahwa presiden kita itu mencetuskan sebuah strategi poros maritim dunia. Bagaimana aksesibilitas antar pulau ya, bagaimana industri maritim itu dikembangkan, budaya maritim itu kembali dihidupkan. Kemudian Nicholas Pickman ya, ini bicara tentang wawasan dirgantara, bahwa ada teori daerah batas dan teori wawasan kombinasi. Dia harus kombinasi. Tapi sebelumnya sebenarnya ada teori wawasan dirgantara. Ada Giulio, kemudian ada Mitchell ya, ada Albert, itu yang bicara tentang dirgantara, bahwa kekuatan di udara itulah yang kemudian menjadi harus kuat. Karena apa? Udara itu memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Tapi karena tidak mungkin ini, kekuatan darat, kekuatan laut, kekuatan udara itu berdiri sendiri. Apalagi di negara yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia. Tentu ya terkait dengan itu ada teorinya Nicholas Pickman, bahwa perlu ada gabungan. Kekuatan darat, laut, dan udara itu digabungkan. Dalam pelaksanaannya disesuaikan tentu dengan kebutuhan dan kondisi negara tersebut. Apalagi Indonesia, 80% wilayah laut. Ya. Oke, saya pikir itu penyampaian dari saya. Walaupun cukup terbatas, harapannya adik-adik bisa memberi penjelasan terkait dengan itu tadi. Geopolitik, kemudian teori-teori geopolitik yang ada, bisa mengkritisi, bisa menambahkan, atau mungkin juga ada pertanyaan nanti kita diskusikan bersama. Kita break dulu sekitar 5-10 menit untuk bagian pertama ini.